Nah, Masya Allah teman-teman yang dirahmati Allah, kita sepantasnya lah kita ini, kalau kita punya ilmu, kalau kita punya sebuah pembelajaran, catatan dan seterusnya, maka amalkan, praktekkan. Ya, udah itu mah mutlak lah. Jangan sampai kita jadi orang yang memiliki ilmu yang di lisan saja. Itu kan jadi sebuah kemubaziran, ya, capeknya iya, waktunya kepake iya, nyatetnya sampai tergopoh-gopoh. Tadi sudah ngomong apa ya tadi, aduh yang bagian itu kalimatnya kelewat, aduh yang ini tadi surat apa ya, berapa ya tadi, ada sih gimana ya. Yang tergopoh-gopoh, udah susah payah, ternyata nggak diamalkan, sama juga ya kan, sayang ya, benar-benar sayang teman-teman ya. Dan ya itu nanti ilmu yang sebut ilmu yang ada di lisan. Pertama ilmu yang ada di hati itu yang dicabut, ya kan, udah hilang ahli-ahlinya. Sisanya adalah orang-orang ilmunya di lisan yang tidak pernah mengamalkan, dan tidak ada orang yang mau mengamalkannya juga. Gak ada orang, udah kayak gitu orang-orang itu mati. Nah, selesai udah tuh. Sisanya hanya orang bodoh, orang jahil, orang zalim, orang jahat. Ya, udah isinya dunia kayak begitu, amat udah. Masya Allah teman-teman, yuk sebelum kiamat itu terjadi, jangan sampai kita sebagai orang-orang yang belajar, ya, lantas kita berada di fase itu. Kita kan nggak tahu umur kita kan, bisa aja Anda umur Anda sampai 100 tahun, terus Anda di usia 100 tahun udah bodoh, pikun, ya kan, udah bodoh nggak mau belajar, tambah pikun. Kebayang nggak tuh, luar biasa kan. Yang maaf nih, yang mohon izin nih, saya cerita aja ya. Saya punya ibu saya itu nenek-nenek, ya, nenek-nenek yang masih giat ikut bukan kajian ya, kayak akademi gitulah gitu. Ya, ada akademi apa, misalkan akademi siroh lah, dia ikut kayak gitu. Ya, dan dicatat ya, terus susah payah itu ya, itu dia cerita susah gitu ya, belajar tuh susah, dia bilang gitu ya kan. Dia udah tua, udah pikun gitu, belajar tuh susah buat dia ya, susah. Kalau kita ini yang masih muda tuh belajar tuh masih nyatet, masih bisa masuk ke otak gitu ya. Kalau dia tuh susah belajar itu, sehingga susah payah mendapatkan sebuah ilmu. Sesuai dengan usia lah, yaitu mah sebuah kondisi medis lah, kondisi biologis ya. Sesuai dengan usia ya, nanti kita akan tiba di sebuah kondisi yang ilmu itu udah susah kita tangkap teman-teman. Nah itu ya, itu jangan sampai kita berada di fase seperti itu. Udah mana kita yang bodoh, kekurangan ilmu, ketika mau belajar ilmu udah pikun, udah susah nangkep, udah susah mencerna ilmu ya. Terus kita menghadapi sebuah kejadian di mana dunia ini berisi orang-orang bodoh dan kita masih hidup. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya, lantas kiamat, dan kita termasuk di orang-orang, kumpulan orang-orang yang kayak begitu, yang mau jadi trigger buat Anda ya, kalau bukan actionnya ya. Jadi kalau ala motivator itu kan, ayo yang penting action ya, itu dasar itu ini gitu ya, dasarnya ini ya. Nah, tapi juga kalau motivator yang ngajarinnya yang penting action, nah itu juga salah ya. Action itu sebuah amalan yang tanpa dilandasi ilmu, ya itu juga salah ya. Amalan tertentu yang kita lakukan harus ada ilmunya ya, karena pada dasarnya basicnya semua hal ada ilmunya. Cuci piring aja ada ilmunya kok. Tapi ingat, menuntut ilmu niatnya bukan biar pinter, menuntut ilmu niatnya bukan biar jadi lebih kaya, bukan, karena diperintah oleh Allah. Maka kembali lagi ke kajian kita tadi di awal, karena ilmu itu adalah diperintah oleh Allah, maka orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Maka orang-orang yang menjalankan perintah Allah, ya, insya Allah akan diikhlaskan hatinya dalam menuntut ilmu tersebut. Ya, akan mudah dia mengalir, akan lapang dadanya, tidak akan merasa berat. Ya, kenapa? Karena ikhlas, ya, belajarnya ikhlas. Ada yang belajarnya hari ini pagi ini terpaksa, waduh, jangan ya. Mengingatkan teman-teman yang lain yang belum ikutan, itu adalah bentuk dari hidupnya kolbu kita, hidupnya hati kita. Karena orang-orang yang sakit hatinya, orang-orang yang kolbunya bermasalah, ya salah satu akar dari kolbu yang bermasalah adalah orang yang tidak mengingatkan temannya, tidak mengajak temannya, enggan mengajak temannya, atau cuma ngajak, asal ngajak doang
spread broadcast tapi tidak diajak dipersuasi gitu ya, maka itu juga termasuk orang-orang yang hatinya bermasalah, kalbunya bermasalah. Di situ kelihatan dari sehari-hari sholatnya melayang-layang ya, fokusnya melayang-layang, itu kelihatan linglung gitu ya, karena kalbunya bermasalah. Ya, ada PR nggak, Bang? Ada ya, PR lagi ya. PR-nya apa? Masih sama ya, berkomunikasi kepada Allah, minta ditemenin dalam segala aktivitas, supaya apa? Supaya terjaga hati kita, supaya senantiasa kita ini kecantel ya, kecantel kepada kebaikan, kecantel kepada Allah. Jadi kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan, kecantel kepada Allah. Insya Allah seperti itu ya. Dan karena kita kecantel kepada Allah, maka kebaikan, keikhlasan insya Allah akan senantiasa kita jaga, terpaut, melekat, terkoneksi ya, terkonek ya. Terkonek ya. Kalau Mas Muslim, orang saya Abah bilang kecantel, dia bilang kecantol ya, cuman diganti O ya, podo aja. Itu apa ya, apa ya kan, kecantol itu udah bahasa Indonesia ya. Cantel diganti kecantol kan sama aja tuh, cuma beda satu huruf ya. Tapi masya Allah teman-teman, yuk, bukan majelis ilmu yang duduk gitu ya, yang duduk di masjid atau duduk di kelas gitu, enggak, atau duduk di Zoom, enggak. Ini mah acara hiking, bener serius nih, acara hiking. Cuman biasanya nanti hiking di atas ada warung, nanti nongkrong di warung pada ngeliwat, terus sharing-sharing. Itu pun majelis ilmu sebetulnya, tapi secara apa ya, mungkin prakteknya lebih informal ya kan. Kan ada kalau zaman kita sekolah ada ekstrakurikuler, nah itu ekskul gitu jatuhnya ya, ekskul ya kalau yang di kelas, di masjid atau di Zoom kayak gini, mungkin ini adalah sekolahnya ya. Terus ada ekskulnya. Nah, ekskul ini juga kan sama juga majelis ilmu juga.